Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, bertemu kembali di mata pelajaran pekerjaan dasar elektromekanik, kompetensi kalian teknik instalasi tenaga listrik. Kali ini kita memasuki KD yang kelima tentang memilih alat dan bahan kerja kelistrikan elektromekanik. Baik, ini merupakan pertemuan yang pertama untuk KD kelima atau pertemuan ke-12 untuk total pertemuan kita di mata pelajaran PDI di kelas 10 semester ganjil ini. Seperti yang telah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, bahwa setelah kita laksanakan penilaian harian yang keempat kemarin, kita akan lanjut masuk ke pertemuan yang ke-12 ini untuk membahas masalah alat dan bahan kerja kelistrikan elektromekanik. Apa saja yang kita bahas? Pertama kita lihat, kita pertama akan bahas mengenai alatnya, yaitu tang potong, kemudian tang bulat, kemudian tang kombinasi, kemudian ada crimping, kemudian ada peralatan skun hidrolis. Yang terakhir nanti kita akan bahas mengenai sambungan kabel. Jadi nanti di KD yang kelima ini kita nanti akan bagi dalam dua kelompok besar. Pada pertemuan yang pertama ini kita nanti akan membahas mengenai peralatannya saja. Nah, pada pertemuan berikutnya minggu depan kita nanti akan bahas bahannya, sekaligus nanti diintegrasikan dengan pekerjaan sambungan kabel. Nah, apa sih tujuan yang ingin kita capai di KD yang kelima ini untuk membahas mengenai memilih alat dan bahan kerja kelistrikan elektromekanik ini? Ada 4 tujuan yang paling tidak ingin kita capai. Yang pertama, kita nanti ingin agar kalian itu bisa memilih peralatan pada pekerjaan kelistrikan elektromekanik. Yang kedua, bisa memilih bahan kerja pada pekerjaan kelistrikan elektromekanik. Yang ketiga, menggunakan peralatan pada pekerjaan kelistrikan elektromekanik. Yang keempat, menggunakan bahan kerja pada pekerjaan kelistrikan elektromekanik. Jadi kita nanti ada 4 tujuan yang minimal harus kalian capai ketika mempelajari materi yang kali ini. Baik, harapannya tentu kalian tetap dalam kondisi fit, dalam kondisi sehat, dalam kondisi bahagia, sehingga kalian nanti mampu menyimak, mampu memperhatikan, dan mampu memahami apa yang akan saya sampaikan pada materi pertemuan kali ini. Siap ya? Siap. Baik, kita masuk yang pertama. Kita bicara masalah tang sekarang. Tang ini nanti kita ada beberapa jenis tang yang akan sering kita gunakan atau senantiasa kita gunakan pada pekerjaan kelistrikan elektromekanik ini. Pertama kita bahas tang potong. Tentu di antara kalian mungkin sudah banyak yang mengetahuinya tang potong itu seperti apa. Kita lihat bentuknya seperti ini. Lihat, itu ada konstruksi seperti itu, di ujung itu ada yang tajam, itu memang digunakan untuk memotong. Handle-nya itu lihat ada warna hitam, strip hijau, itu terbuat dari plastik bisa, terbuat dari karet juga bisa. Yang jelas kalian nanti harus memastikan bahwa tang potong yang kalian gunakan paling tidak konstruksinya seperti itu, ada handle-nya yang dilapisi isolasi dan rahang seperti itu. Nah, rahangnya tajam dan miring tentu karena untuk ketajaman. Dia rahang potongnya itu terbuat dari baja krom vanadium, handle dilapisi plastik seperti yang saya sampaikan tadi, atau bahkan beberapa itu ada yang dari karet. Nah, ini digunakan untuk memotong. Memotong apa? Memotong, lihat di situ, memotong kabel, memotong kawat, dan memotong fiber yang tipis. Kelemahannya apa? Ini ada kelemahannya juga. Jika semacam benda kerjanya itu memiliki ukuran bidang kerja yang besar dan tebal, tang potong ini akan mengalami kesulitan untuk melakukan pekerjaan pemotongan. Ini tang potong, ya, bisa dipahami ya. Lanjut
Sekarang tang bulat. Seperti apa tang bulat? Seperti ini. Nah, nanti kalian juga akan menggunakan ini pada pekerjaan sambungan kabel, terutama nanti pada apa kemarin pernah kita singgung, yaitu pada pekerjaan sambungan dengan menggunakan mata itik. Kita gunakan tang bulat ini. Bentuknya seperti itu, ujungnya memanjang, bulat, ada handle-nya. Kita lihat rahang bulat dan lonjong, ya kan? Tuh, lihat. Rahangnya bulat dan lonjong. Nah, fungsinya membengkokkan kabel bisa, kawat dan plat aluminium. Membengkokkan dalam artian membentuk seperti mata itik, sambungan mata itik juga bisa. Handle tang sudah berisolasi sehingga aman untuk pekerjaan listrik. Ini bentuk tang bulat. Jadi kalau kalian ingat sedikit atau kembali flashback sedikit pada materi-materi sebelumnya, pernah kita singgung sedikit mengenai tang. Ya, diantaranya ini tang bulat ini. Ya. Berikutnya tang kombinasi. Nah, tang kombinasi konstruksinya seperti itu, ada rahang, ada handle yang sudah dilapisi, itu ada pemotong. Nah, namanya tang kombinasi, dia bisa menjepit, bisa memotong, bisa memegang, bisa memuntir. Nah, dari beberapa fungsi yang dimiliki oleh tang kombinasi. Kita lihat, nah itu memegang, memuntir, dan memotong benda kerja. Memegang ya pakai ujung yang itu ada, itu kan di ujung itu, lihat di ujung ini, lihat di ujung sebelah sana itu, di ujung sebelah sana kita lihat ada ujung yang rapat itu juga untuk menjepit, memegang. Kemudian yang tengah yang menjepit bulat itu untuk memegang permukaan yang bulat. Nah, di ini itu ada pemotong, dia bisa digunakan untuk memotong juga. Memotong juga, tetapi yang perlu diingat ketika tang ini digunakan untuk melakukan kerjanya memotong, itu kebiasaan jelek yang kita lakukan adalah ketika kita memiliki benda potong yang benda kerja yang agak keras, itu kita suka melakukan itu dipegang oleh tang kombinasi ini pada rahang bagian memotong, kemudian rahang yang kita pukul, ini salah. Jadi jangan sekali lagi dilakukan, ya. Kita harus menggunakan alat sesuai dengan penggunaan dan peruntukannya. Nah, kita lihat keterangannya di bawah itu, pada ujung tang kombinasi terdapat rahang yang bergerigi rapat, digunakan untuk bergerigi rapat, artinya bergerigi yang apa ya, ya letaknya itu rapat, kecil-kecil. Nah, digunakan untuk menjepit kawat atau kabel. Kemudian ada juga yang bergerigi renggang, itu bagian tengah, itu agak jarang-jarang, jaraknya agak berjauhan. Nah, untuk mengunci mur bisa, untuk memegang kawat yang atau kabel yang berpenampang bulat dan lain sebagainya. Ini salah satu atau kegunaan dari tang kombinasi. Bisa dipahami ya. Berikutnya kita lanjut ke crimping. Apa itu crimping? Kita lihat. Salah satu bentuknya seperti ini. Tang crimping ya. Ini mungkin masih agak asing bagi kalian ya. Tapi nanti akan menjadi sesuatu yang biasa, sesuatu yang harus kalian kuasai dan mampu kalian gunakan. Untuk apa? Nah, memotong bisa, mengupas bisa, apa? Kabel. Nah, bagian rahang pada tang berfungsi untuk penjepit kabel, yang tajam sebagai pemotongnya. Nah, sedangkan gagang yang bergerigi untuk mengelupas kabel. Ini fungsi dari tang crimping. Ingat-ingat ya. Ingat-ingat, ini seperti inilah bentuk dari tang crimping. Dia digunakan untuk memotong, secara umum digunakan untuk memotong dan mengupas kabel. Itu nanti di rahangnya itu ada beberapa bagian yang memang digunakan, mana yang digunakan untuk mengupas, mana yang digunakan untuk memotong. Nanti bisa kita praktekkan di sana. Baik, lanjut. Nah, sekarang peralatan tangan selanjutnya nanti yang akan kita gunakan, kaitannya nanti dengan pekerjaan kita di KD yang kelima ini adalah tang pres sekun hidrolis. Apa itu? Kita lihat.
Nah, jadi pertama kita harus mengerti dulu bahwa memang di pekerjaan-pekerjaan yang kaitannya dengan kabel nanti itu memang ada beberapa kabel yang memang harus dilengkapi dengan peralatan skun. Skun itu apa? Skun itu sepatu kabel, nanti akan kita jelaskan setelah tayangan ini. Nah, memasang sepatu kabel ke ujung kabel. Pada tang pres skun hidrolis memiliki crimping berbentuk heksagonal yang sesuai untuk menyambungkan berbagai jenis kabel dan kawat. Jadi sebenarnya crimping pun bisa kita gunakan untuk memasang sepatu kabel untuk mengpresnya. Setelah sepatu kabel terpasang pada ujung kabel, kita bisa press dengan tang crimping. Tapi yang lebih mudah penggunaannya dengan tang press skun hidrolis. Karena apa? Tenaga yang kita keluarkan sedikit tapi hasilnya lebih maksimal. Nanti bisa kalian bandingkan lah ketika press dengan crimping biasa seperti apa, bagaimana upaya yang kamu lakukan, bagaimana seberapa besar tenaga yang kamu gunakan dan bagaimana hasilnya. Nanti dibandingkan dengan pasang skun kabel menggunakan tang press skun hidrolis ini. Hasilnya bagaimana, tenaga yang dikeluarkan seperti apa, itu nanti akan kelihatan bedanya. Bisa dipahami ya? Nah, ini beberapa peralatan nanti yang akan kita gunakan di dalam pekerjaan kelistrikan elektromekanik. Nah, sekarang bagaimana penggunaan tang? Baik, kalau secara umum ya berarti kita tentu harus memilih tang sesuai dengan fungsinya. Kemudian pada saat kita gunakan, pegang tang dengan kuat dan mantap, jangan ragu-ragu. Pastikan gagang tang tidak kotor dan licin. Kenapa? Kalau kotor dan licin, biasanya tangan kita nanti akan slip. Nah, berakibat bisa cedera. Kemudian setelah kita pastikan gagang tang itu bersih, kita pegang dengan kuat dan mantap, maka gerakan bagian gagang tang dengan cara menekan seperti saat menggunakan gunting untuk memotong kabel, kawat, atau menyempit, atau mengencangkan, mengendorkan baut atau mur. Berikutnya, jangan gunakan tang jika gagangnya rusak, kendor, patah, atau kotor dengan oli atau minyak. Selanjutnya, jangan gunakan tang jika rahang atau celah antar rahangnya rusak, berkarat, atau macet. Jadi kita harus ya seperti kembali ke pemahaman kita tentang K3, bahwa memang K3 itu juga di samping sehat dan selamat pekerjanya, kitanya juga harus sehat dan selamat peralatan yang kita gunakan. Ya seperti ini beberapa SOP yang harus kita laksanakan sebelum kita bekerja dengan tang. Berikutnya, perawatannya bagaimana? Nah, selesai digunakan, dibersihkan dengan kain bersih. Kemudian periksa keutuhan tang, mulai dari bentuk, kalau itu tang kombinasi ya rahangnya seperti apa, dari rahang yang rapat, rahang yang renggang, pemotongnya seperti apa, istilahnya bagaimana. Kemudian kita pinjam dalam jumlah banyak 5 ya, misalkan 5 ya, kita harus pastikan kembalinya 5, fisiknya lengkap, kembalikan ke tempatnya kita pinjam atau kita ngambil. Simpan tang di toolbox kalau bisa, atau rak yang sesuai dengan tempat pengambilannya. Perawatan berikutnya, periksa tang secara teratur agar tahu bila terdapat kerusakan. Ini bisa kita integrasikan setiap saat ketika kita menggunakannya. Begitu selesai kita periksa secara teratur, jika ada perbedaan atau sedikit ketidaksesuaian, kita bisa melaporkan kepada toolman, ke laporan agar bisa ditindak lanjuti. Berikutnya, perawatannya ya simpan dan sisihkan tang yang sudah rusak dan harus kita pisahkan, sehingga nanti kita akan lebih mudah dalam penggunaannya, mana tang yang siap pakai dan mana tang yang memang harus dipisahkan atau harus digudangkan katakanlah karena sudah rusak maupun haus. Nah, sekarang peralatan skun kabel hidrolis itu bagaimana? Yang kita lihat
Kita lihat pertama yang kaitannya dengan penggunaan perawatan sekun kabel hidrolis, jelas ada kabel. Berikutnya ada selongsong bakar. Berikutnya ada sepatu kabel. Kabel bisa kita lihat, kabel itu kan media penghantar ya, baik itu media informasi maupun arus listrik. Nah, ini juga nanti harus kalian, nanti akan dibahas sendiri sih di semester yang akan datang, semester genap. Nanti kita akan bahas mengenai macam-macam kabel dan fungsinya bagaimana, penggunaannya bagaimana. Tapi secara umum jika kita akan menggunakan kabel, ya beberapa hal perlu dipertimbangkan. Antara lain apa? Ya kita harus mengetahui nanti kita itu mau membuat apa, aplikasinya apa yang kita mau, instalasi 1 fasa, 3 fasa, atau untuk keperluan apa, ini harus kita tentukan dulu. Terus arusnya juga kita nanti harus kita hitung. Oh, nanti arusnya besar, maka kita harus sesuaikan dengan penambang kabelnya. Kemudian drop tegangan, nanti jangan sampai kita akan mengalami kerugian tegangan yang begitu besar sehingga alat kita nggak bisa berfungsi dengan baik. Tegangan kerja juga harus diperhitungkan, keadaan lingkungan, suhu sekitar, kemungkinan adanya getaran atau bahaya mekanik, sehingga misalkan kabel itu nanti akan melewati daerah yang mengalami lekuan, mengalami regangan. Nah, ini tentu kita harus perhatikan ke sana sehingga nanti jenis kabel yang akan kita gunakan, akan kita pilih tidak salah. Nah, seperti ini bentuknya. Ini beberapa salah satu contoh saja. Nanti akan kita bahas lebih lengkap di pertemuan yang akan datang atau semester yang akan datang. Karena ini ada bab khusus untuk membahas masalah kabel. Selongsong bakar. Selongsong bakar itu istilah apa ya? Istilah tekniknya adalah head shrink. Nah, itu dia mempunyai karakteristik, dia akan mudah menyusut jika terkena air, mudah menyusut jika terkena panas, tetapi dia memiliki karakter juga tahan panas. Jadi setelah menyusut karena panas itu, dia akan mengalami memiliki kekuatan atau memiliki karakter dia tahan panas. Apa fungsinya? Nah, selongsong kabel ini fungsinya untuk melindungi, isolasi. Isolasi dari apa? Isolasi dari kabel itu sendiri. Jika kabel itu terkelupas atau rusak, dia akan melindungi sehingga akan mencegah terjadinya hubung singkat atau konsleting istilah gampangnya. Seperti apa? Seperti ini. Nah, ini bentuk dari head shrink, dijual di pasaran berdasarkan ukuran besar kecil dan diameter mulai dari 2,5 sampai dengan 7 mm. Nah, nanti kita gunakan sesuai dengan diameter kabel yang akan kita lindungi dengan head shrink. Nah, sekarang sepatu kabel. Nah, sepatu kabel seperti yang telah tadi saya singgung sedikit, itu digunakan agar sambungan kita itu rapi biasanya. Ya, biasanya nanti untuk antara kabel satu dengan kabel, walaupun nanti kita akan bicara macam-macam jenis sambungan kabel, tetapi ada peran di sana mempermudah kita dengan menggunakan sepatu kabel. Ketika akan menggunakan sambungan baik ke terminal maupun antar kabel, itu nanti ada sepatu kabel yang bisa kita gunakan. Seperti apa sepatu kabel ini? Ada yang bentuknya seperti apa itu namanya, tapal kuda atau itu seperti itu ya. Ini, nah ini seperti tapal kuda kan, atau seperti huruf U. Kemudian di bawahnya ini ada yang ring karena bulat, ya kan? Ini bulat, sebelah sana juga bulat, ini bulat, ini ya. Nah yang sini, nah ini seperti apa? Seperti angka 1 atau huruf I, sehingga sekun kabel yang sebelah sini sering dinyatakan dengan sekun I, atau bahasa teknik lainnya adalah end sleeve. Nah, itu nanti digunakan tergantung dari sambungan yang mau kita pakai bagaimana, atau jenis terminal nanti seperti apa. Jadi kita sesuaikan sepatunya seperti ini karena terminalnya seperti ini. Nah itu baik.
Ini diantara nanti bahan-bahan kerja kelistrikan yang berhubungan dengan peralatan sekun kabel hidrolis. Beberapa nanti mungkin baru bagi kalian, tapi percayalah jika kalian sungguh-sungguh, tidak ada hal yang sulit untuk melampaui KD yang kelima ini. Saya yakin kalian sangat-sangat mampu untuk melakukannya. Baik, dari awal, dari pertama kita membahas masalah tang peralatannya, baik tang potong, tang kombinasi, tang bulat, crimping, sampai dengan sekun hidrolis sendiri, tang press sekunnya sendiri, sampai dengan kita bicara bahannya ini, tentu akan sangat bermanfaat sekali jika seandainya kalian mengulang kembali melihat video ini diputar dari awal. Silakan diulang-ulang agar kalian paham. Jika belum paham, sekali lagi silahkan disampaikan, ditanyakan, ditulis di kolom komentar. Komentar di video ini nanti kan mesti ada kolom komentar di sana. Silahkan ditulis apa bagian mana yang belum paham. Nanti akan kita berikan respon yang secepat-cepatnya dan sebaik-baiknya. Baik, untuk materi yang kali ini pada pertemuan pertama untuk KD ke-5 atau pertemuan 12 untuk total 10 pertemuan, sementara kita cukupkan sampai sekian. Sekali lagi mohon kalian tetap belajar, diulang-ulang agar kalian memiliki pemahaman yang bagus untuk materi yang kali ini. Baik, untuk menguji pemahaman kalian tentang materi yang saya sampaikan ini barusan, silahkan kalian kerjakan. Ada 10 item pertanyaan, nanti jawabannya ini bisa kalian kirim di Google Classroom kita ya. Nanti juga akan saya tampilkan di sana. Silahkan dijawab dengan sebaik-baiknya. Ini tidak sulit, asalkan kalian memperhatikan atau mendengarkan apa yang saya sampaikan di depan tadi. Sekali lagi, kesungguhan kalian di dalam mengerjakan ini yakinlah akan memberikan kebaikan untuk kalian. Baik, saya kira untuk pertemuan kali ini saya cukupkan sekian materinya. Sekali lagi, selamat belajar, tetap di rumah, jaga kesehatan, ikuti seluruh instruksi dari guru-guru yang diberikan agar kalian sukses ke depannya. Sekali lagi, apa yang saya berikan, apa yang saya informasikan, semua demi kebaikan kalian. Terima kasih atas segala perhatian. Semoga pembelajaran kali ini bisa memberikan kebaikan untuk kita semua. Sekali lagi terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.